Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, jumpa kembali dengan saya, Ochan Sangaji. Sebelum Anda lanjut menonton videonya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan subscribe. Luar biasa. Sip. Iya. Facebook lagi streaming. Belum, Kak? Enggak apa-apa, ngobrol saja. Komi di mana ini? Jakarta? Di Jakarta? Di Jakarta. Oh. Artinya rapid testnya itu yang bikin tidak, artinya yang penting jaga-jaga kesehatan, Bos. Bukan apa, Jakarta kan jumlah anunya kan tinggi sekali. betul. Artinya, soalnya ada pekerjaan besar di muka ini kan. Jangan sampai nanti tas senggol corona bahaya. Panas. Sudah macet di Jakarta sekarang, sudah mulai macet. Iya, saya nonton televisi, Masya Allah. Itu kami bicara DPR itu, coba bagaimana itu, aduh. Mati kita. Ampun betul. Kita sudah lanjut. Siap. Sumber dua-dua. Iya. Dayat sama Pak Anwar. Kita Iya. sudah mau opening. Audiensnya, trafiknya lumayan besar saya lihat. Jadi kita harus pakai Atur ini. untuk kita mulai diskusi kita pada siang hari ini, siang jelang sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sumber kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anwar Hafid, dua-duanya ini tokoh muda Sulawesi Tengah. Amin. Ya, Amin. kalau yang lain-lainnya tidak usah dilanjutkan. Dua-duanya tokoh muda Sulawesi Tengah. Membuka dialog ini siang jelang sore ini dengan satu kutipan dulu sambil kita sudah live streaming dari kata-kata filsuf Jerman yang terkenal, namanya Jürgen Habermas. Apa yang dikatakan oleh Habermas? Kata Habermas, ruang publik yang sehat adalah ruang publik yang memberikan kesempatan bagi publik untuk melakukan dialog, perbincangan, dan percakapan yang setara. Namun dialog yang setara tersebut hanya bisa diikuti jika kita melakukan perbincangan yang rasional dan argumentatif. Karena itu saya berharap dialog yang kita lakukan pada siang jelang sore ini adalah dialog yang sifatnya argumentatif, rasional, jangan ada kata-kata kasar bagi para yang menonton, jangan ada sar dan jangan ada saling melukai. Karena kita orang semua bersaudara. Begitu kata-kata yang selalu kita sampaikan. Kemudian saya sampaikan juga bahwa pada kesempatan ini kami juga mengundang Bapak Rusdi Mastura. Beliau menyampaikan belum bisa memastikan apakah ikut bergabung live bersama kita atau tidak. Nanti kalau misalnya sebentar siap bergabung, beliau akan ikut bersama-sama kita semua. Oke, saya akan buka sesi awal diskusi ini, new normal, dan apa gagasan mereka. Ada dua tokoh yang ada di depan kita, ada Pak Anwar Hafid, anggota DPR RI, ada Pak Dr. Hidayat Lamakate yang juga merupakan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dua-duanya muda, dua-duanya tokoh Sulawesi Tengah, dua-duanya pasti punya gagasan. Sesi awal, segmen awal, saya membuka sesi ini dengan kesempatan kepada masing-masing tokoh. Mungkin siapa dulu? Apakah Pak Anwar atau Pak Hidayat dulu? Beliau. Pak Anwar Hafid dulu. Kami beri Anggota DPR RI duluan. ya. Tengah di daerah, Pak. Menyampaikan apa sih poin gagasan beliau tentang dalam kondisi new normal hari ini, apa yang harus kita lakukan sebagai warga Sulawesi Tengah. Sambil saya melihat live streaming pertanyaan yang masuk. Sudah banyak sekali yang bergabung. Silakan Pak Anwar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yang saya cintai, saya hormati, dan saya banggakan saudara saya, Bapak Dr. Hidayat Lamakarate, Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah, bersama keluarga. Yang saya cintai dan saya banggakan adinda saya Dr. Rahmat sebagai moderator kita pada siang hari ini.
teman-teman sekalian yang mengikuti jalannya diskusi pada sore hari ini yang saya cintai dan saya muliakan. Pertama-tama, walaupun agak terlambat, saya ingin menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, wabil khusus kepada saudara saya, Pak Sekprov, yang baru kali ini lagi saya bisa bertatap muka langsung dengan beliau, walaupun lewat virtual seperti ini. Ini hari ini adalah sebuah gagasan acara yang menurut saya luar biasa, yang digagas oleh Pak Dr. Rahmat. Bagaimana kita berbincang-bincang tentang Sulawesi Tengah ke depan, tentu merupakan sebuah hal yang saya kira sebuah yang patut kita berikan apresiasi khusus kepada Bapak Dr. Rahmat yang telah menginisiasi acara ini. Yang pertama, kita ketahui persis bahwa tema kita hari ini adalah new normal, apa gagasan kita. Saya ingin kembali mereview pemikiran kita semua, kenapa harus ada new normal sebetulnya, kenapa ada sebuah tatanan hidup baru yang akan kita alami ke depan. Kita sebenarnya di Sulawesi Tengah ini adalah salah satu daerah, kalau saya ingin sampaikan, saya ingin katakan bahwa separuh daerah kita inilah separuh daerah disaster. Daerah yang suka goyang-goyang, yang di bencana alam dan sebagainya. Sehingga bicara soal bencana alam bagi kita ini hal yang sudah biasa. Sekalipun kita sekali lagi dihadapkan dengan satu bencana non-alam yaitu COVID-19. Setelah beberapa bulan, kurang lebih sudah 4 bulan ini kita melaksanakan kegiatan di rumah, beribadah di rumah, kemudian bekerja di rumah. Tentu banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari kebiasaan baru yang kita hadapi. Makanya saya sering bilang bahwa sebetulnya new normal ini bukan new normal yang pertama, tapi ini new normal dalam tahap kedua. New normal kita itu adalah ketika kita bekerja di rumah, kita belajar di rumah, kita beribadah di rumah. Karena itu hal yang baru sebenarnya bagi kita di Indonesia. Nah sekarang kita memasuki, saya kira belum ada juga salah satu pakar ataupun siapapun yang bisa mengklaim bahwa kapan kita sesungguhnya akan memasuki new normal yang ketiga ini, kalau menurut istilah saya. Tapi setidaknya insya Allah itu kita akan menunggu keputusan resmi pemerintah untuk menjustifikasi bahwa new normal ini memang sudah harus kita laksanakan. Apa itu new normal? Kita ketahui semua bahwa kebiasaan baru yang kita hadapi ke depan ini adalah kebiasaan di mana kita tidak lagi akan tinggal terus di rumah, kita tidak lagi akan beribadah terus di rumah, kita juga tidak akan lagi terus-menerus berada di rumah. Tetapi kita juga sudah tiba waktunya untuk bisa bekerja di luar, bisa beribadah di luar tentunya. Sehingga dengan demikian inilah kira-kira yang menjadi gagasan pemerintah kenapa timbul gagasan ide soal hidup yang baru atau new normal itu. Kenapa ini? Apa yang akan sebenarnya terjadi ke depan? Kalau kita harus bekerja sementara pandemi COVID-19 belum ada yang bisa meramal kapan berhenti, kapan akan selesaikan dan kapan akan hilang dari muka bumi Indonesia, dari muka bumi ini. Maka apa intinya? Kalau menurut saya new normal itu adalah bahwa kita beraktivitas di luar, tapi dengan beberapa protokol yang harus kita lakukan. Yang tentunya yang pertama protokol kesehatan harus memakai masker, kemudian yang kedua menjaga physical distancing, kemudian yang ketiga sering mencuci tangan, dan keempat tentunya yang paling penting juga kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga kebersihan sebagaimana yang sudah kita alami sejak pelajaran kita sejak kecil sebetulnya. Nah, apa gagasan kita soal bagaimana kalau menurut saya bahwa ke depan ini memang pemerintah harus memikirkan, harus berpikir keras bagaimana caranya membuat sebuah gagasan baru sehingga kita tidak salah dalam melangkah karena kita belum pernah tahu kapan COVID ini akan berakhir. Saya melihat ada beberapa poin penting Pak Doktor yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, pemerintah harus berpikir bagaimana
bagaimana membuat rakyat Indonesia ini tetap sehat. Tetap sehat yang dimaksud adalah mereka tetap terjaga dari terjangkitnya atau terjangkit daripada virus COVID-19 ini. Ini yang perlu dipikirkan oleh pemerintah. Maka salah satu cara, kalau mereka harus bekerja di luar, kalau mereka harus beribadah di luar, maka solusinya hanya satu, adalah protokol COVID harus diperlakukan bagi masyarakat. Kebiasaan inilah yang menjadi tugas pemerintah sekarang ini, bagaimana kita menciptakan sebuah tatanan kehidupan masyarakat baru yang kalau saya istilahkan masyarakat yang tangguh bencana. Ya. Kalau kita di Sulawesi Tengah ini, ya ini sangat cocok, karena masyarakat yang tangguh bencana sesungguhnya yang paling penting. Bagaimana ketika terjadi bencana, masyarakat itu sudah memiliki persiapan, mereka lebih tangguh, sehingga budaya ceriki yang selalu kita lakukan ketika ada bencana, terus bantuan dan sebagainya, maka kita sudah perlu memikirkan ke depan bagaimana menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tangguh akan bencana. Nah, ini tentu butuh sebuah kebijakan pemerintah. Bagaimana, tentu yang paling pertama adalah sosialisasi yang perlu. Sosialisasi kepada masyarakat yang tidak henti-hentinya dilakukan oleh semua pihak. Jadi jangan hanya pemerintah yang mendominasi kegiatan ini, tapi bagaimana melibatkan seluruh stakeholder masyarakat. Saya lihat kita di Sulawesi Tengah ini adalah masyarakat yang sudah cukup teruji. Ketika kita mengalami bencana alam beberapa waktu yang lalu, begitu banyak relawan-relawan yang turun di lapangan tanpa mereka harus digaji dan sebagainya untuk membantu sesamanya. Nah, ini kalau ini bisa kita sadarkan kekuatan itu, saya kira new normal yang kita hadapi ke depan pasti akan bisa kita atasi secara bersama-sama dengan melibatkan semua pihak tentunya. Oke kan. Wah, ya mesti tinggal 2 menit ya. Yang kedua, saya ingin selalu bagaimana rakyat tidak kelaparan. Ini yang paling penting. Karena mereka akan baru memulai hidup baru, maka gagasan saya, pemikiran saya ke depan adalah bagaimana pemerintah mengurangi beban rakyat kita. Beban-beban rakyat yang saya maksudkan itu adalah salah satu yang paling utama itu beban pendidikan dan beban kesehatan. Bagaimana sekarang BPJS sudah mulai naik lagi, ditetapkan oleh pemerintah, maka harus ada usaha ke depan. Rakyat kita sekarang ini sangat dalam krisis ekonomi yang dihadapi, dan mereka harus ada usaha pemerintah untuk meringankan beban mereka. Terutama bagaimana masyarakat miskin itu bisa berobat secara gratis, dan bagaimana orang-orang yang susah itu bisa sekolah tanpa harus ada pungutan apapun di sekolahnya misalnya. Kemudian tentu yang ketiga itu bagaimana membangkitkan modernisasi pertanian. Kita Sulawesi Tengah hebat sekali kita sebenarnya. Sekarang ini Kabupaten Morowali itu adalah kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia hari ini, tahun 2019, menurut data BPS. Tetapi kalau kita lihat nilai tukar petani itu masih sangat rendah. Maka ke depan itu modernisasi di bidang pertanian dan perikanan itu menjadi prioritas kita, sehingga nilai tukar para petani dan nelayan kita itu bisa lebih tinggi, tidak hanya dalam sektor pertambangan seperti yang kita alami hari ini. Saya kira itu gagasan-gagasan singkat yang ingin saya sampaikan. Insya Allah nanti kita lakukan diskusi pendalaman pada saat materi diskusi nanti. Saya kembalikan kepada Pak Dr. Rahmat. Terima kasih. Pak Anwar Hafid, tadi ada 5 catatan. Ada 5 catatan kunci yang sudah disampaikan oleh Pak Anwar Hafid. Saya ulang sedikit. Pertama, rakyat tetap sehat. Itu kata kuncinya. Setelah rakyat tetap sehat, penerapan protokol COVID, tanggap bencana, Sulawesi Tengah merupakan daerah yang kuat bencana, ya, tangguh bencana. Keempat, rakyat tidak boleh kelaparan. Dan yang kelima, modernisasi pertanian seperti yang beliau sudah contohkan. Kelima poin tadi itu menjadi catatan awal untuk opening speech yang sudah disampaikan oleh Bapak Anwar Hafid. Ya, ini menarik sekali melihat menyambut kondisi new normal yang akan terjadi. Selanjutnya, 5 menit kedua kita serahkan kepada Bapak Hidayat Lamakrate untuk menyampaikan gagasan-gagasan kunci beliau tentang bagaimana kondisi atau bagaimana pandangan beliau tentang new normal dan
gagasan untuk Sulawesi Tengah di dalam kondisi new normal ke depan. Kepada Bapak Diatla Makrate, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih moderator adinda saya Dr. Ahmad Arsyad. Ini yang menggagas acara ini. Yang saya hormati saudara saya Bapak Haji Anwar Hafid, anggota DPR RI. Insya Allah mudah-mudahan Bapak dan keluarga di Jakarta selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati jika sudah bergabung dengan kita, orang tua saya Bapak Rusdi Mastura, dan juga yang saya hormati, cintai, dan saya banggakan semua rekan-rekan yang tergabung dalam acara diskusi virtual yang dilaksanakan pada sore hari ini. Pertama-tama saya juga ingin menyampaikan masih di bulan Syawal ini minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau dalam kesempatan biasanya kita bisa bersilaturahmi, berjabatan tangan, tapi kali ini kita berjabat hati lewat pertemuan virtual seperti yang dilaksanakan pada sore hari ini. Baik, kalau kita bicara soal konsep new normal yang sekarang diterapkan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, saya hanya melihat bahwa dalam konsep new normal itu, sesungguhnya yang ingin ditegaskan adalah bagaimana kemudian kita bisa masuk pada kehidupan normal yang baru, kebaruan dalam kehidupan kita. Artinya hal-hal yang dulu kita anggap tidak biasa, kemudian hari ini harus kita lakukan sebagai bagian yang merupakan bagian dari kehidupan kita, menjadi kebiasaan yang harus kita lakukan, maka itulah kebaruan sesungguhnya yang mungkin dimaksudkan dalam new normal itu, di mana dengan merebaknya virus COVID-19 yang bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Kemudian ternyata kita semua diberikan pengetahuan, diberikan pemahaman tentang bagaimana sesungguhnya kita bisa hidup normal kembali dalam situasi pandemik ini masih berlangsung. Kenapa bisa dibayangkan kurang lebih hampir dari mulai Maret kalau untuk Sulawesi Tengah ya, untuk Sulawesi Tengah itu mulai Maret sampai dengan bulan Juni ini, itu situasi kondisi kita masih sama dengan daerah lain, artinya masih ada masyarakat kita yang terkonfirmasi positif untuk COVID-19 itu. Tapi kemudian pemerintah mulai dari pusat sampai ke daerah sudah menerapkan konsep yang namanya new normal itu. Artinya bagaimana masyarakat tidak lagi terkurung di rumah seperti kata saudara saya tadi Pak Anwar Hafid, bagaimana aktivitas masyarakat sudah mulai dibuka, orang sudah mulai bisa bekerja kembali, aktivitas kemudian masyarakat bisa melakukan aktivitas sosialnya, aktivitas ekonominya, bahkan mereka sudah bisa beribadah. Nah, kebijakan-kebijakan baru ini tentu akan menjadi tantangan besar di kita. Kenapa? Sampai dengan hari ini secara nasional kita masih melihat bahwa kecenderungan untuk turun dari angka pandemik ini kelihatan belum terjadi. Di mana justru sekarang kita melihat bahwa masih trennya naik terus. Namun di antara kenaikan itu bukan berarti kemudian kita tidak bisa lagi melakukan semua aktivitas normal kita yang sebelumnya. Tetapi untuk menjaga agar supaya penyebar luasan virus COVID-19 ini kemudian tidak terlalu luas, maka kehidupan baru yang kita laksanakan ke depan ini, sekarang dan ke depan ini adalah kita harus mematuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan yang disampaikan kepada kita semua untuk bagaimana kita bisa menyesuaikan diri. Jadi kita bisa beradaptasi dengan kondisi yang terjadi sekarang ini. Kalau saya mengatakan bahwa bagaimana kemudian kita bisa hidup berdampingan dengan kondisi di mana di sekitar kita masih ada dugaan orang-orang yang mungkin bisa saja membawa virus itu yang kita kenal dengan OTG, seperti contoh kemarin bahwa ternyata kita menganggap bahwa di Kota Palu ini, Sulawesi Tengah ini sudah terjadi angka landai terhadap pertambahan COVID-19. Namun ketika dibuka ruang untuk memberi kesempatan kepada masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi udara, kemudian ada beberapa daerah yang mempersyaratkan bahwa untuk masuk ke wilayahnya harus melakukan swab, maka ketika ada kelompok masyarakat yang ingin melakukan aktivitas itu, dan kemudian mereka ingin memenuhi syarat-syarat untuk bisa mendapatkan kesempatan bisa terbang dengan pesawat yang telah ditetapkan itu, dan ternyata di antara mereka yang ingin melakukan perjalanan, kita menemukan ada masyarakat yang mereka itu adalah OTG, orang tanpa gejala, yang setelah diperiksa lewat swab, ternyata mereka itu terkonfirmasi positif COVID. Nah, dari kondisi itu kita mengetahui bahwa di sekitar kita ternyata masih ditemukan ada masyarakat-masyarakat yang tidak bergejala, tapi kemudian mereka itu tidak mengetahui bahwa dirinya terkonfirmasi positif dan hidup di antara masyarakat lainnya,
Nah, kalau kemudian pola kehidupan normal baru ini tidak kita terapkan, maka pertambahan penyebar luasan virus COVID-19 ini akan terjadi secara masif. Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya ingin mengatakan bahwa masyarakat Sulawesi Tengah, masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi Tengah, adalah masyarakat yang boleh saya bilang begitu cepat bisa beradaptasi dengan kondisi bencana non-alam yang terjadi baru-baru ini. Hal itu bisa kita lihat kemarin pada tanggal 28 September 2018, di mana terjadi bencana alam yang begitu dahsyat yang menimpa daerah kita. Kemudian masyarakat kita bagaimana menyikapi itu ketika di daerah lain dengan kondisi situasi, kondisi bencana yang sama, memerlukan waktu yang cukup lama untuk bisa kembali dalam kehidupan normalnya. Tapi kemudian khusus di Sulawesi Tengah, orang memberi apresiasi, orang luar memberi apresiasi. Setiap saya bertemu dengan orang luar, baik luar daerah kita, luar negeri, menyatakan, oh luar biasa Sulawesi Tengah. Masyarakatnya begitu cepat bisa beradaptasi dengan kondisi bencana, dan mereka begitu cepat bisa bangkit dari persoalan itu. Walaupun memang ada diskusi-diskusi tentang sulteng bangkit pada saat itu. Tapi secara umum, orang luar mengakui bahwa kita cepat sekali bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan kondisi baru ketika terjadi bencana. Dan hal yang sama juga saya rasakan bahwa dengan kondisi bencana non-alam kali ini, masyarakat Sulawesi Tengah, bahkan masyarakat Indonesia juga kemudian memiliki kekuatan adaptasi yang begitu cepat, sehingga mereka bisa mengatur pola hidupnya untuk menyesuaikan diri hidup berdampingan dengan COVID-19 yang sekarang masih ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa dalam situasi seperti ini diperlukan adanya kecepatan untuk melakukan perubahan-perubahan. Harus ada inovasi-inovasi baru yang harus segera dilakukan. Kenapa? Karena biar kita menemukan cara-cara yang terbaru, yang mudah dan murah untuk bisa kita tetap melanjutkan kehidupan kita tanpa kemudian kita terlalu khawatir dengan kondisi penyebaran pandemi COVID-19 yang ada di sekitar kita. Dan juga yang tidak kalah penting dalam persoalan ini adalah kehadiran pemerintah. Pemerintah yang kemudian bisa mengantisipasi secara cepat, tepat, tentang penanganan COVID-19 di daerah maupun secara nasional. Kenapa? Karena situasi seperti ini dibutuhkan pemerintah yang tegas, pemerintah yang kuat, pemerintah yang berani mengambil keputusan. Kenapa? Karena masyarakat tidak bisa menunggu. Masyarakat tidak bisa menunggu untuk mereka misalnya mendapatkan dukungan bantuan dari pemerintah. Olehnya itu kemarin ketika peristiwa ini terjadi di Sulawesi Tengah, pandemi COVID-19 ini terjadi di Sulawesi Tengah, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengambil langkah cepat. Langkah cepat pertama adalah segera melakukan refocusing anggaran untuk mengalokasikan dalam rangka memberikan dukungan kepada masyarakat yang terdampak secara sosial. Kemudian memberikan dukungan terhadap penanganan masalah kesehatan. Dan memberikan dukungan terhadap penyiapan cadangan pangan agar supaya tidak terjadi kekurangan pangan di daerah-daerah tertentu yang mengalami dampak besar terhadap COVID-19 ini. Dan kemudian yang berikutnya pemerintah juga telah menyiapkan dana talangan melalui dana bantuan tak terduga itu yang bisa digunakan sewaktu-waktu selama kita masih dalam situasi kondisi darurat bencana non-alam yang terjadi sampai dengan hari ini. Dan dana-dana itu disiapkan dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendukung pemerintah kabupaten kota yang pada saat penanganan bencana non-alam ini di daerahnya, penyebar luasan COVID di daerahnya, yang kemudian mengalami kekurangan kebutuhan dan sebagainya, maka pemerintah provinsi langsung melakukan intervensi kepada mereka agar supaya tidak terjadi kekurangan-kekurangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat di daerah. Walaupun ini terjadi diskusi panjang tentang persoalan ini, tetapi kami bisa memastikan bahwa pemerintah yang diperlukan dalam persoalan penanganan COVID-19 ke depan adalah pemerintah yang berani mengambil keputusan secara cepat dan kemudian secara tegas, kemudian secara keseluruhan bisa melihat bahwa persoalan ini harus ditangani secara bersama-sama dan tentu diperlukan adanya koordinasi antar pemerintah. Dan yang perlu kita ketahui sekarang ini adalah bahwa masyarakat kita terdampak begitu luas. Masyarakat yang bekerja di sektor pertanian terdampak begitu luas. Saya sependapat tadi dengan saudara saya Pak Nur Hafid, masyarakat kita sekarang di tingkat bawah sana mengalami kesulitan yang begitu besar. Para pelaku UKM merasa terganggu dengan situasi ini. Kemudian para pengusaha pun terganggu. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menjalankan kembali aktivitasnya, sehingga banyak sekali orang yang harus dirumahkan sekarang ini. Mereka itu orang-orang yang membutuhkan dukungan bantuan dari pemerintah. Nah, selain dukungan pemerintah, kita memastikan bahwa kita juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa memulai kembali aktivitas ekonominya dengan mencarikan bantuan-bantuan yang tidak hanya bersumber dari pemerintah, tapi dari lembaga-lembaga lain yang bisa bekerja sama dengan pemerintah guna
memberikan bantuan kepada mereka supaya bisa melakukan kembali aktivitasnya. Dengan demikian, maka saya ingin mengatakan bahwa kehidupan kenormalan yang baru ini harus segera kita laksanakan. Kita harus segera melakukan kembali aktivitas kita, keseharian kita, tentu dengan catatan kita harus mengikuti arahan, anjuran dari pemerintah untuk tetap menjaga protokol kesehatan kita, menggunakan masker, kemudian setelah itu kita mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian kita menjaga pola hidup bersih kita, dengan demikian dan mengkonsumsi makanan yang asupan gizinya cukup, sehingga kemudian kita harapkan bahwa kita semua bisa terhindar dari virus COVID-19 yang sementara ada di sekitar kita. Dan saya ingin tutup penyampaian saya ini bahwa ketika kemarin ada sebuah peristiwa di Sulawesi Tengah di mana terjadi lonjakan COVID-19 terkonfirmasi positif, kemudian di antara sebuah kegiatan hadir beberapa banyak orang di sana, dan di antara kerumunan orang itu ada yang terkonfirmasi positif, tapi karena hampir semua di antara mereka itu menggunakan standar COVID, masker, tidak bersalaman, kemudian menjaga jarak dan sebagainya, alhamdulillah hasil pemeriksaan terhadap mereka-mereka yang hadir di sekitar kawasan acara itu semua terkonfirmasi non-reaktif. Artinya bahwa ketika kita melakukan apa yang dianjurkan pemerintah, insya Allah mudah-mudahan kita bisa terhindar dari COVID-19 itu. Saya kira ini sementara dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Ahmad. Terima kasih Pak Sektor, terima kasih Kak Dayat. Jadi ada catatan-catatan kunci yang beliau sampaikan, yang telah disampaikan oleh Bapak Hidayat Lamakate tadi. Ada pertama, new normal ya kita harus bisa beradaptasi. Setelah beradaptasi kita harus bisa melakukan inovasi dalam setiap kondisi. Dan yang ketiga, kita harus menerapkan standar protokol COVID yang bisa mendukung proses itu, ada daya tahan tubuh publik itu bisa baik. Oke, teman-teman semua, sebagai informasi menit ini yang sudah live 231 orang yang menonton. Sudah hampir 250 orang yang menonton, yang live. Saat ini saya akan buka sesi awal di live ini. Untuk satu segmen awal, 3 penanya. Silakan. Tadi ada pertanyaan bagaimana dengan Pak Rusdi Mastura. Kami sudah jelaskan tadi bahwa kami sudah mengundang beliau. Beliau belum bisa memastikan apakah bisa ikut bergabung atau tidak pada acara kita sore hari ini. Oke, silakan kami buka segmen pertanyaan pertama. Oke, sudah ada pertanyaan dari Ilham Japanama, SEMM, dari Kabupaten Toli-Toli. Beliau bertanya kepada Bapak Hidayat Lamakate. Pertanyaan beliau, pemerintah harus menyiapkan data pendukung yang baik sebelum menjalankan rencana new normal. Oke, tunggu. Rencana new normal. Tanpa melaksanakan proses pemeriksaan, pertanyaannya bagaimana skenario pelonggaran PSBB? Itu pertanyaan pokoknya. Bagaimana skenario pelonggaran PSBB yang di Sulawesi Tengah dalam menjalankan new normal. Bagaimana ketika terjadi pelonggaran PSBB, bagaimana kita skenario yang disiapkan pemerintah dalam kondisi new normal. Untuk Pak Hidayat Lamakate. Ya, ada yang Dedi Prasakti, nggak seru Pak Dokter karena tidak ada Pak Cudi. Ya, kami menantikan semoga bisa bergabung. Kemudian, ya mungkin siapa lagi? Ya, pertanyaan kedua kalau ada. Nah, saya lihat karena ini banyak sekali yang interaktif, sudah hampir 250 orang di saat bersamaan. Ya, untuk Pak Anwar, kalau untuk Pak Anwar itu pertanyaan kenapa untuk Pak HL? Oh, Pak Mutfi ya, di sini tulisannya soalnya untuk Pak Pak Mutfi bertanya untuk Pak Anwar, bagaimana dengan skenario PSBB? Pelonggaran itu apa yang disiapkan oleh pemerintah? Oke, itu dulu. Mungkin sesi ini kita jawab sambil live. Kalau ada pertanyaan lain, bisa langsung dimasukkan oleh teman-teman yang lain. Kepada Pak Anwar Hafid dan keduanya mungkin saja. Bersama Pak Hidayat Lamakate. Bagaimana skenario PSBB ini dengan pelonggaran yang dilakukan? Silakan ke Pak Anwar dulu ya. Silakan Pak Anwar. Kami persilakan. Yang bertanya, bagaimana skenario pelonggaran PSBB? Jadi sebenarnya kalau bicara secara umum,
kita sesuai dengan arahan dari Kementerian Kesehatan bahwa diberikan kewenangan penuh kepada masing-masing daerah untuk menentukan kondisi masing-masing daerah. Namun demikian saya ingin menyampaikan bahwa berdasarkan data yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Sekprov, saya lihat memang untuk Sulawesi Tengah, ini pandangan saya, bahwa Sulawesi Tengah alhamdulillah hari ini kalau kita lihat peningkatannya tidak terlalu masif. Apa yang sudah dilakukan selama ini sangat luar biasa. Walaupun kemarin ada sedikit lonjakan kita lihat itu karena memang beberapa hal yang sudah dilakukan langsung dengan teman-teman yang mau keluar daerah. Namun demikian satu hal yang membuat kita semua bersemangat bahwa ketika salah seorang pejabat di Sulawesi Tengah dinyatakan positif, tapi kemudian setelah dilakukan pemeriksaan kepada semua orang yang kontak pada saat itu, alhamdulillah semua dalam keadaan negatif. Jadi ini sebuah harapan baru sebetulnya bagi kita semua bahwa insya Allah skenario pelonggaran PSBB ini itu sudah kalau saya melihat ada kemungkinan yang sangat besar dilakukan oleh pemerintah kita, baik oleh Bapak Gubernur maupun oleh Bapak Bupati ke depan. Nah, kalau kita ingin, karena ada dua persoalan sebetulnya yang dihadapi bangsa oleh pemerintah hari ini yang sangat ribet, kalau menurut saya sangat rumit dihadapi oleh pemerintah kita. Yang pertama, bagaimana menjaga masyarakat kita tetap sehat dan bagaimana menjaga masyarakat kita agar tidak kelaparan. Ini PR saya lihat bagi semua gubernur, bupati, termasuk presiden yang kalau kita melihat mereka mungkin mereka santai, tapi saya kira mereka tidur pun tidak nyenyak saat ini. Karena memikirkan dua hal ini. Melonggarkan PSBB, tapi pasti akan terjadi lonjakan kasus, atau kemudian tetap menahan masyarakat di dalam rumah, tetapi mereka akan dihadapkan pada krisis ekonomi yang semakin dalam. Nah, oleh karena itulah saya kira pelonggaran PSBB ini bagi saya dengan kita, yang penting kita konsisten karena di negara-negara lain juga sudah melakukan itu. Katakanlah misalnya contoh yang paling bagus kita lihat kalau negara lain itu Jepang yang sudah melakukan itu, sekalipun kasus positif masih ada. Kemudian di beberapa daerah di Indonesia ini kalau kita lihat, saya lihat ada di Jawa Timur, ada satu desa dibuat semacam desa tangguh COVID begitu namanya. Nah, saya kira kita di Sulawesi Tengah tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sekprov, termasuk juga saya jelaskan dari awal bahwa kita ini Sulawesi Tengah, kalau saya bilang kita sudah biasa, sudah teruji kita. Nah, dengan tinggal caranya sekarang ini bagaimana menyatukan semua ketangguhan kita itu dengan cara bagaimana caranya supaya mendidik masyarakat kita untuk lebih disiplin hari ini. Karena itu yang paling penting. Disiplin untuk menerapkan protokol COVID. Kalau kita mau seperti di daerah-daerah lain, karena di Sulawesi Tengah ini alhamdulillah tidaklah seperti di daerah-daerah lain. Kalau kita mau melakukan seperti pertanyaan tadi, bagaimana kita bisa menentukan soal data? Data ini memang pekerjaan yang sangat berat. Bayangkan kalau di Sulawesi Tengah ini, hampir 2 juta lebih masyarakat harus kita lakukan PCR, katakanlah itu berapa besar kira-kira dana yang harus kita keluarkan untuk itu. Tapi dengan cara konsisten kemudian disiplin menerapkan protokol COVID seperti yang sudah kita lakukan selama ini, baik yang dilakukan oleh Pak Gubernur maupun oleh para bupati, saya kira Sulawesi Tengah insya Allah pelonggaran PSBB ini akan terus sudah akan berjalan, dan sekarang Pak Gubernur juga sudah membuka itu, saya lihat di mana-mana, dan terakhir kemarin Buol juga kalau tidak salah sudah tidak melanjutkan lagi, PSBB sudah berakhir kemarin. Jadi ini merupakan tanda yang baik bagi kita semua di Sulawesi Tengah. Tapi intinya bagi saya, pesan saya hanya itu, mari kita masyarakat disiplin, jangan kita menganggap bahwa ini tugas pemerintah. Jangan kita menganggap bahwa ini kan tugas pemerintah bagaimana mendisiplinkan rakyat. Tidak, ini tugas kita semua. Kalau bisa semangat kita kemarin untuk saling tolong menolong ketika terjadi bencana alam tanggal 28 September yang lalu, itu kita bangkitkan kembali. Semua orang merasa memiliki
perasaan senasib sepenanggungan untuk sama-sama menjaga dengan cara tadi itu wajib pakai masker, kemudian kebiasaan baru kalau bisa sudahlah jangan dulu kita sering berjabat tangan ya, kalau dulu berjabat tangan terus berangkulan cipika-cipiki, kalau bisa sekarang sudahlah kita hilangkan dulu itu. Kalau pemerintah sekarang sudah membuka beribadah di rumah ibadah, ya tentu di rumah ibadah juga harus kita konsisten dan disiplin. Bagaimana rumah-rumah ibadah, masjid-masjid kita, gereja-gereja, pura kita menjadi bersih, kemudian kita juga yang masuk ke dalam bersih. Saya kira insya Allah kalau kita semua sepakat bersama-sama, insya Allah Sulawesi Tengah bisa kita bebaskan dari COVID-19 ini. Saya kira itu tanggapan saya dari apa yang disampaikan tadi. Ya, selanjutnya kami persilahkan ke Pak Hidayat Lamakate. Tadi Pak Anwar sudah membuka kata kuncinya disiplin. Nah, bagaimana kira-kira pandangan Pak Hidayat Lamakate tentang pasca pelonggaran PSBB ini yang dilakukan oleh pemerintah di banyak daerah dan kondisi new normal? Kepada Pak Hidayat kami silakan. Ya, terima kasih. Yang pertama berkaitan dengan penyiapan data yang baik. Bagaimana pemerintah menyiapkan data yang baik? Pada hari ini saya ingin mengatakan kepada seluruh warga masyarakat di Sulawesi Tengah bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu telah menghimpun semua data yang bersumber dari data yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota, yang kemudian dikirimkan kepada pusat data kami di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, data-data tentang penyebar luasan COVID-19 di setiap daerah itu terdata setiap hari. Setiap hari terkirim dan terhimpun di kami, dan setiap hari juga kami kirimkan, kami sebarluaskan kepada masyarakat tentang kondisi terkini penyebar luasan COVID-19 di berbagai daerah. Kemudian yang kedua, kita juga menghimpun data-data tentang kelompok masyarakat yang terdampak. Apakah mereka pekerja yang diberhentikan, apakah kemudian mereka para pelaku usaha yang menghadapi gangguan akibat COVID-19 ini, itu juga kami minta dari daerah-daerah untuk mengirimkan informasi kepada kami. Dan kemudian yang berikutnya, data tentang penyebar luasan COVID-19 di setiap daerah. Dan apa data-data yang diperlukan oleh setiap daerah untuk membantu mereka menangani penyebar luasan COVID-19 di daerah. Kenapa? Karena data-data itu memang betul-betul diperlukan dalam rangka agar supaya setiap dukungan bantuan, baik pemerintah atau lembaga-lembaga non-pemerintah lainnya yang ikut datang ke Provinsi Sulawesi Tengah untuk membantu masyarakat terdampak bencana itu bisa kita koordinir dan kita arahkan kepada masyarakat sehingga tepat sasaran. Dan yang kedua, tidak tumpang tindih. Jadi jangan ada kelompok masyarakat tertentu yang mendapatkan bantuan berkali-kali, sementara ada masyarakat lain yang kemudian tidak mendapatkan bantuan. Itu semua dilakukan berdasarkan adanya data yang dikirimkan dari setiap daerah yang kami himpun di provinsi. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa bantuan itu bisa sampai ke masyarakat. Dan juga yang kedua, bagaimana dengan skenario pelonggaran PSBB yang ada dalam rangka menuju new normal ini. Saya ingin mengatakan bahwa pelonggaran PSBB itu adalah bagian dari upaya untuk memberikan ruang kepada masyarakat bisa beraktivitas. Karena begini, kalau kita tidak berikan kelonggaran, seperti kata Pak Anwar Hafid tadi, saya sepakat sekali. Kenapa? Karena orang yang punya kemampuan secara ekonomi, mereka mampu bertahan di rumah dalam waktu 3 atau 4 bulan ke depan hanya dengan kemudian menyiapkan semua kebutuhannya. Nah, dia punya penghasilan yang cukup untuk bisa melakukan itu. Tapi berapa banyak mereka yang di posisi itu? Dan berapa banyak masyarakat kita yang di posisi tidak punya kemampuan secara ekonomi? Nah, kalau kita paksa mereka tinggal di rumah, bagaimana mereka bekerja bisa menghasilkan uang, dan kemudian mereka bisa hidup normal kembali dengan uang yang mereka dapatkan dari hasil kerjanya. Kalau pemerintah mau mengambil langkah misalnya menetapkan bahwa mereka harus tetap tinggal di rumah, maka pemerintah juga harus berhitung berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menjamin bahwa mereka tidak akan kelaparan, bahwa mereka tidak akan kesulitan, dan sebagainya. Olehnya itu, kita juga harus berpikir bahwa ruang-ruang ekonomi, ruang-ruang usaha, ruang kesempatan bekerja harus kita berikan agar supaya apa? Agar supaya masyarakat bisa beraktivitas kembali. Dengan mereka bisa beraktivitas kembali, insya Allah mudah-mudahan secara psikologi mereka itu akan punya kekuatan. Kenapa? Karena tidak selalu berpikir tentang COVID-19, tapi mereka melakukan aktivitas lain yang bisa mengalihkan pikirannya, yang tentu bisa memberikan kekuatan imun dalam tubuh mereka. Kenapa?
karena mereka ada aktivitas lain di luar selain di rumah untuk berpikir tentang kenapa lagi ini, kenapa lagi, bagaimana lagi COVID, dan setiap hari menonton televisi, mendengar berita, membaca media dan sebagainya yang isinya semua tentang COVID, yang akhirnya apa? Memberikan suasana takut dan akhirnya imun mereka bisa turun. Nah, ini juga ruang-ruang yang diberikan pelonggaran PSBB ini adalah ruang yang diberikan agar supaya masyarakat kita juga kemudian bisa punya semangat yang baru untuk bangkit dan kemudian keluar dari rumah untuk beraktivitas kembali, tentu lagi-lagi dengan satu syarat bahwa bukan hanya pemerintah yang bertanggung jawab bagaimana penyebaran virus ini bisa dikendalikan, tapi masyarakat adalah garda terdepan, harus tetap disiplin, mengikuti aturan agar supaya penyebar luasan virus ini tidak terjadi dan mereka tetap bisa beraktivitas secara normal di antara virus-virus yang masih ada di sekitar kita. Saya kira itu. Oke, kali ini saya langsung ke Pak Hidayat Lamakarate karena supaya tukar. Jadi ketika tadi Pak Anwar lebih dahulu, sekarang giliran langsung Pak Hidayat Lamakarate. Ada beberapa pertanyaan dari Alfat Daeng Paliwang, pertanyaan dari Morowali Utara. Pertanyaannya adalah apa program Pak HL misalnya dalam menghadapi kondisi new normal tersebut? Sebagai tokoh yang katanya mau ke Sulteng 1, itu pertanyaannya dari Alfat Daeng Paliwang kepada Bapak Hidayat Lamakarate. Apa program andalanku terhadap kondisi new normal tadi? Silakan Pak Hidayat Lamakarate, pertanyaan yang sama juga mungkin bisa diarahkan ke Pak Anwar Hafid setelah pasca Pak Hayal menjelaskan. Silakan Pak Hidayat. Sebenarnya kalau program ke depan itu, program yang akan kita lakukan ke depan harusnya itu melanjutkan program yang dilaksanakan sekarang ini. Kenapa? Karena memang menuju kehidupan baru, menuju kehidupan kebaruan kehidupan kita ke depan itu, yang pertama harus kita persiapkan adalah bahwa semua sarana prasarana kesehatan kita dipastikan bisa memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mereka bisa mendapatkan layanan kesehatan yang baik ketika misalnya pandemi COVID-19 ini masih panjang ke depan. Kita harus pastikan itu bahwa rumah sakit kita, puskesmas kita, itu betul-betul harus kita persiapkan untuk mereka bisa menjadi garda terdepan dalam rangka menangani persoalan kesehatannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan persoalan pendidikan. Sebagaimana dikatakan saudara saya tadi Pak Anwar Hafid. Persoalan pendidikan juga ini harus kita carikan solusinya. Kenapa? Karena tidak boleh berhenti kita ini. Walaupun sekarang pemerintah pusat sudah membuat program bahwa tahun ajaran baru tetap dimulai pada bulan Juli. Dan kemudian pola belajarnya masih jarak tidak langsung masuk sekolah. Masih belajar dari rumah dan sebagainya. Nah, ini juga harus kita pastikan bahwa sistem yang digunakan dalam proses belajar mengajar ini betul-betul bisa menjangkau anak-anak kita yang ada di rumah. Jangan sampai nanti anak-anak kita di rumah sana berpikir bahwa karena tidak masuk sekolah, karena dulu kan normalnya itu masuk belajar itu di sekolah. Nah, sekarang belajar tidak di sekolah ini, kita pastikan bahwa anak-anak kita di rumah sana betul-betul belajar. Jangan sampai nanti mereka menganggap bahwa masih libur. Kenapa? Karena tidak masuk sekolah. Nah, sistem itu juga harus dibangun. Dipastikan bahwa transfer ilmu dari guru kepada siswa itu terjadi secara normal walaupun mereka tidak bertemu. Itu dari soal kesehatan, soal pendidikan. Dan kemudian yang berikutnya, di kondisi sekarang ini kita harus memastikan bahwa masyarakat kita sudah harus kembali bisa beraktivitas. Kenapa? Banyak masyarakat petani kita yang sekarang ini terdampak atas COVID-19 ini. Masyarakat nelayan kita. Kemudian masyarakat yang bekerja di sektor-sektor usaha. Ini juga harus kita pastikan bahwa pertama, lapangan kerja itu harus tersedia. Kemudian kedua, kita pastikan mereka bekerja di sektor pertanian itu, kemudian hasil pertaniannya bisa kita serap. Kenapa? Karena jangan sampai di situasi seperti ini, mereka menghasilkan produksi pertaniannya, tapi kemudian tidak bisa terserap. Di situ pemerintah harus hadir di sana, berdiri di antara masyarakat, petani, dengan pasar, agar supaya apa? Agar supaya jangan sampai mereka sudah menghasilkan sesuatu dan pasar tidak bisa menyerap itu. Itu harus kita pastikan terjadi sehingga masyarakat petani, masyarakat UKM kita yang melakukan usaha, pemilik usaha, bahkan kita harus berpikir bagaimana menyiapkan dan menghadirkan industri dalam rangka untuk mengolah hasil pertanian sehingga harga yang dijual oleh masyarakat itu secara ekonomi bisa menguntungkan masyarakat. Saya kira sementara dari saya itu. Suaranya, Mat, suaranya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hidayat Lamakarate bahwa
new normal itu dekat juga dengan persoalan kesiapan kita secara ekonomis. Itu jadi poin besar. UMKM, kemudian perlindungan terhadap petani, nelayan itu tetap berjalan dalam kondisi itu. Nah, selanjutnya kami persilahkan ke Pak Anwar Hafidh untuk menjelaskan pertanyaan yang sama. Apa sih program untuk menyambut new normal nanti? Silakan Pak Anwar Hafidh. Ya, terima kasih. Saya ingin menyampaikan new normal ini sebetulnya hal yang tidak, kalau menurut saya ini tidak lama. Jadi kalau untuk ke depan, untuk jangka panjang, saya kira itu yang pertama ingin saya sampaikan. Yang kedua, saya sangat berharap kita semua berdoa mudah-mudahan new normal ini hanya akan berakhir sampai Desember 2020. Gitu, kita berharap mudah-mudahan 2021 kehidupan kita sudah kembali normal kembali. Jadi, ada beberapa gagasan-gagasan penting yang sudah sampaikan di awal tadi, bahwa bagaimana yang harus kita persiapkan ke depan. Katakanlah kita berandai-andai COVID ini masih akan terus berlangsung sampai beberapa tahun ke depan. Saya ingin menyampaikan pemikiran gagasan pribadi saya. Saya melihat bahwa yang pertama, yang perlu kita perhatikan, bahwa membangun Sulawesi Tengah ke depan, maka yang paling terpenting adalah pertama kita coba rubah prioritas pembangunan kita. Kalau selama ini kita lebih fokus kepada pembangunan infrastruktur dan sebagainya, maka ke depan ini kita pertama harus fokus pada prioritas pembangunan di bidang kesehatan. Seperti yang disampaikan Pak Sekprov tadi. Kenapa harus kita fokus di sana? Kita tahu persis bahwa pembangunan kesehatan ini di negara kita, di Indonesia ini juga, termasuk juga di beberapa daerah ini menjadi perhatian nomor kesekian perhatian pemerintah. Anggaran APBDN kita cuma 5%. Ya, bayangkan begitu COVID masuk, maka kita semua kewalahan mengatasi karena infrastruktur kesehatan kita sangat minim dan sebagainya. Maka saya berpikir ke depan bahwa yang pertama itu menjadi prioritas adalah pembangunan di bidang kesehatan. Bagaimana memastikan bahwa masyarakat kita, khususnya di Sulawesi Tengah ini, memiliki jaminan kesehatan. Karena kesehatan ini adalah hak rakyat. Artinya bahwa kalau perlu kita ke depan di Sulawesi Tengah ini menerapkan sebuah sistem di pelayanan kesehatan di mana semua kelas 3 yang ada di rumah sakit itu kita bebaskan masyarakat itu dari pengobatan, baik dari obat-obatan dan sebagainya, sehingga dengan demikian beban mereka sekarang ini bisa berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita membangun sebuah rumah sakit. Jadi sudah perlu pengalaman ini, perlu ada satu rumah sakit yang perlu kita siapkan, memang rumah sakit khusus pandemi. Nah, karena kita tidak tahu ke depan ini akan ada lagi, sehingga rumah sakit kita ini tidak bercampur baur seperti keadaan sekarang ini. Jadi sudah perlu kita pikirkan. Kemudian yang kedua, yang berikutnya juga kita pikirkan bahwa kita harus ada sebuah crisis center ya di Sulawesi Tengah ini, karena kita ini daerah disaster, daerah yang suka bencana. Jadi sudah harus ada crisis center yang kalau terjadi bencana baik alam maupun non alam seperti sekarang ini, maka sudah ada satu unit khusus yang memang sudah mempersiapkan sebaik-baiknya sehingga seluruh kebijakan pemerintah itu tepat sasaran, sehingga saya kira kita akan bisa cepat keluar dari persoalan kita. Itu bidang kesehatan. Kemudian yang kedua, bidang kesehatan juga masih fokus soal tenaga medis dan tenaga kesehatan kita. Kita semua tentu masih sangat kekurangan di beberapa daerah tenaga medis kita, tenaga kesehatan kita. Jadi itu yang jadi persoalan. Belum lagi kita hadapkan pada tunjangan kesejahteraan para tenaga medis dan tenaga kesehatan kita. Di beberapa daerah saya dengar Pak Sekprov, ada beberapa daerah yang terpaksa harus memberhentikan kontrak dengan dokter-dokter. Ini kan kenapa bisa begitu? Karena anggaran yang tidak ada. Padahal ini adalah hal yang sangat penting, kesehatan bagi masyarakat. Kesehatan adalah hak dasar rakyat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua soal pendidikan. Saya kira saya sepakat dengan Pak Sekprov bahwa pendidikan itu adalah hal utama dan pertama di dalam program kita ke depan, program pemerintah ke depan, kita berharap seperti itu. Karena pendidikan ini kita tahu betul bahwa tanpa pendidikan yang baik negara tidak akan maju, daerah tidak akan maju.
Maka saya berpikir ke depan, kalau berpikir bahwa pendidikan terutama orang-orang yang sangat miskin, orang-orang susah, harus ada dibukakan ruang bagi mereka untuk bisa bersekolah tanpa harus dibebani biaya apapun. Termasuk banyaknya orang-orang kita, orang-orang yang tidak mampu. Banyak sekali orang-orang tidak mampu ini otaknya cerdas, tapi mereka tidak punya uang sehingga mereka tidak bisa menikmati bangku kuliah. Maka ke depan pemerintah harus memikirkan ini, memberi akses mereka untuk bisa kuliah seperti anak-anak lain yang mampu, tapi mereka punya kecerdasan. Demikian kemudian yang ketiga, bagaimana rakyat kita ini berpendapatan, itu yang paling penting. Nah, kita tahu persis bahwa alhamdulillah Sulawesi Tengah ini adalah satu daerah surga para investor. Dan kita bangga hari ini bahwa Sulawesi Tengah di mana-mana menjadi bahan pembicaraan. Tapi mari kita melihat ke depan. Kalau saya melihat kita sudah bangga punya Morowali, kita bangga punya Banggai, kita bangga dengan daerah-daerah yang punya industri yang sangat maju hari ini. Tapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana yang saya sebutkan di awal tadi, bagaimana modernisasi pertanian ini kita perlu jadikan Sulawesi Tengah ini menjadi lumbung bagi Indonesia. Apa maksud saya? Bahwa sebentar lagi kita akan kejatuhan sebuah rezeki besar ketika ibu kota negara dipindahkan di Kalimantan, maka ini adalah sebuah rezeki besar bagi Sulawesi Tengah. Maka apa yang harus kita siapkan? Sulawesi Tengah harus menjadi lumbung bagi ibu kota negara baru, ibu kota negara kita yang baru. Jadi apapun kebutuhan di negara baru itu harus disuplai dari Sulawesi Tengah. Karena dari sisi produksi, dari sisi distribusi kita lebih murah karena kita lebih dekat. Ini yang perlu kita pikirkan, bagaimana Teluk Tomini, bagaimana Teluk Tolo yang menjadi kebanggaan kita di Sulawesi Tengah ini, harus hadir sebuah industri perikanan yang modern di sini. Kalau itu bisa kita lakukan, saya hakul yakin bahwa Sulawesi Tengah ini akan menjadi daerah terdepan di Indonesia di masa-masa yang akan datang. Ini kira-kira gagasan-gagasan saya ke depan, bagaimana memikirkan agar masyarakat tetap sehat, masyarakat tetap cerdas, masyarakat tetap berpendapatan. Ini semua tentu akan dibungkus kalau saya sering bilang bahwa Sulteng ini hanya akan maju kalau kita semua yakin dalam penyelenggaraan pemerintahan ini bahwa ada ia kana abudu wa ia kana stain, kalau kita orang di agama Islam, bahwa bagaimana penyelenggaraan pemerintahan itu bisa menghormati kebebasan orang untuk bisa menjalankan ibadah. Contoh misalnya kita orang Islam, itu biasanya banyak acara-acara pemerintahan yang kita ketika azan berkumandang kita masih terus melakukan acara-acara, padahal itu adalah hak-hak rakyat untuk melaksanakan ibadahnya misalnya. Demikian juga di hari Minggu bagi saudara-saudara kita yang beragama Nasrani, kita masih biasa melakukan acara-acara pemerintahan di situ, padahal itu adalah hak rakyat untuk melaksanakan dengan bebas melaksanakan ajaran agamanya. Saya kira kalau ini kita lakukan, maka Sulteng cerdas, Sulteng sehat, Sulteng Masagena yang saya sebutkan tadi, kemudian Sulteng beribadah, ditutup dengan Sulteng berbudaya, menjadikan masyarakat Sulawesi Tengah ini menjadi masyarakat yang berbudaya. Insya Allah itulah harapan kita dalam menghadapi new normal yang akan datang. Saya kira demikian Pak Dokter, terima kasih. Terima kasih Pak Anwar. Menarik sekali. Jadi pendidikan, kemudian konsen pada perbaikan kualitas hidup masyarakat, dan banyak sekali poin-poin yang disampaikan. Saya masih punya satu segmen terakhir sebelum tadi yang diingatkan oleh Pak Anwar Hafid menghargai. Jadi beliau di Jakarta sekarang ini live ini dibagi dari 3 kota. Ada beliau di Jakarta, saya di Makassar, dan Pak Sekretaris Provinsi Pak Hidayat Lamakate dari Palu. Jadi dan diikuti oleh detik ini 260 orang. Jarang ada satu diskusi yang begitu besar, melibatkan begitu banyak orang, dan alhamdulillah banyak sekali komentar, sampai saya sendiri bingung mau memilih yang mana, saking tiap menitnya. Ini bagian dari inovasi, adopsi yang terjadi. Saya ingin memilih satu pertanyaan tadi. Ini untuk sesi terakhir yang disampaikan, mungkin ini dari birokrasi, dua-duanya hebat. Namun jawaban atas pertanyaan masih normatif. Bagaimana lompatan pemikiran dan pembinaan birokrasi ke depan di era new normal? Ini pertanyaannya. Jadi dua-duanya hebat, dua-duanya ini, tapi semuanya masih normatif. Bagaimana, apa lompatan pemikiran? Ini mungkin untuk sesi terakhir pertanyaan. Setelah itu kita buka sesi terakhir, yaitu pada closing statement. Mungkin selanjutnya kali ini saya putar lagi
langsung dari Bapak Anwar Hafid. Bagaimana menjawab pertanyaan tadi? Jawabannya sama-sama normatif, bagaimana lompatan pemikiran dan pembinaan birokrasi ke depan? Nah, sebagai latar belakang, dua-duanya ini sama-sama STPDN, dan dua-duanya punya latar belakang pendidikan satu bangku dua orang ini. Silakan Pak Anwar. Ya, terima kasih Pak. Saya kira ilmu saya sama dengan beliau Pak Asep Prof. Kami ini sama-sama ilmu Pak. Lebih tinggi Komeo. Ya. Kami punya perguruan sama, jadi tidak bisa kami bertemu ini karena kalau bertemu aku tahu jurus kita. Namun saya ingin sampaikan bahwa memang merawat birokrasi ini adalah hal yang susah-susah gampang. Orang bilang susah-susah gampang ya. Tapi saya ingin menyatakan bahwa lompatan pemikiran soal birokrasi. Kalau saya sangat sederhana, saya hanya ingin ke depan birokrasi ini adalah birokrasi yang menghasilkan. Ya. Bagaimana birokrasi yang menghasilkan ini adalah birokrasi yang tidak rutinitas, kemudian kita datang jam 7 pagi, datang apel, kemudian jam 4 sore pulang. Kalau istilah orang bilang batalion 702 kalau dulu. Kalau sekarang 704. Jam 7 masuk, hasil biasa-biasa, tapi kemudian jam 4 pulang. Saya ingin berpikir bahwa ke depan, kalau saya yang memimpin birokrasi, maka saya ingin menerapkan sebuah prinsip birokrasi yang menghasilkan. Artinya dimanapun dia, dimanapun dia berada, yang penting dia menghasilkan. Outputnya itu yang paling penting. Katakanlah misalnya, bagaimana berpikir ke depan untuk membangun Sulawesi Tengah itu kan kita butuh dana yang besar. Dan dana yang besar itu ada di pusat sebetulnya. Banyak sekali sumber dana di pusat. Maka saya berpikir ya kalau saya, contoh kecil, ini contoh langsung ya. Itu kalau saya kepala-kepala dinas itu kalau mau tinggal di Jakarta 2 bulan pun tidak apa-apa. Yang penting banyak program yang masuk di daerah. Ya, jangan tinggal di Palu terus, tapi tidak ada juga uang yang masuk. Apa yang kita bikin? Akhirnya Pak Gubernur yang pusing terus. Mau carikan uang di mana, pembiayaan dan sebagainya. Kira-kira itu saya singkatnya ya. Kalau yang lain-lain saya bukan normatif, tapi saya berpikir bagaimana birokrasi kita menghasilkan. Untuk apa dia harus datang jam 7, tapi tidak ada hasil. Tapi kalau dia datang jam 12, tapi pekerjaannya selesai, itu tidak masalah. Ya, bagi saya kira-kira itu singkatnya. Kalau kira-kira soal birokrasi. Siap, birokrasi yang menghasilkan. Dari Pak Hidayat Lamakate, kami silakan Pak Dayat. Ya, kalau bicara soal birokrasi itu sebenarnya harus kita pahami mereka itulah sesungguhnya motor penggeraknya pemerintahan ini. Kepala daerah itu kan hanya pembuat kebijakan saja. Dan kemudian birokrasi inilah motornya, mesinnya untuk menggerakkan bagaimana menjalankan tugas-tugas pemerintahan itu. Kalau saya konsepnya birokrasi yang saya harapkan ke depan itu adalah birokrasi yang sudah masuk ke ruang-ruang di mana mereka kita pastikan bahwa sudah menguasai IT. Kenapa? Karena kerja-kerja kita ke depan hanya bisa cepat kalau kemudian kita sudah memanfaatkan IT. IT itu memudahkan, mempercepat proses kerja. Kenapa itu? Karena memang sekarang ini saya merasakan bahwa ketika kita sudah membangun sebuah sistem kerja dengan menggunakan IT, itu kemudian birokrasi ternyata lebih bagus kerjanya, lebih terkontrol kerjanya. Walaupun sekarang ini memang belum semua bisa melakukan itu. Tapi ke depan, saya pastikan bahwa birokrasi yang bekerja di struktur pemerintahan baru ke depan, harus mereka-mereka yang punya pemahaman yang cukup tentang IT. Dan kita akan memberikan training, memberikan kesempatan kepada mereka untuk dilatih agar supaya tidak gagap terhadap teknologi itu. Kenapa? Karena memang ada kerja-kerja manual yang memang bisa dilakukan. Tetapi dengan kemajuan dunia sekarang ini, masyarakat juga semakin cerdas, maka birokrasi juga harus semakin cerdas. Dan yang kedua saya bilang, diperlukan birokrasi yang disiplin, tidak bisa tidak. Birokrasi yang disiplin itu bisa lahir dari ketika ada pemimpin yang kemudian bisa menjadi contoh bagi mereka untuk menerapkan bagaimana disiplin dalam bekerja. Kemudian yang berikutnya saya ingin katakan kepada yang hadir, yang ikut dalam diskusi ini, bahwa birokrasi yang kita harapkan juga ke depan itu adalah birokrasi yang punya komitmen. Komitmennya itu begini, ketika ada sebuah program, ada sebuah gagasan, ada sebuah konsep besar yang akan kita lakukan dalam rangka untuk kepentingan masyarakat, maka semua mereka yang terlibat di proses itu, mulai dari pimpinan OPD-nya sampai ke tingkat bawahnya yang melaksanakan tugas-tugas teknis, harus punya komitmen yang sama.
Nah, ketika mereka tidak punya komitmen, konsekuensinya ada. Kenapa? Karena ketika ada komitmen yang kita bangun bersama-sama, maka tujuan kita sama, yaitu untuk kepentingan rakyat, maka semua struktur birokrasi sampai ke tingkat bawah harus punya komitmen yang sama. Dan komitmen itu harus lahir dari pemimpin dulu. Kalaupun ada yang mengatakan ini normatif, tidak. Kenapa? Karena memang untuk mencapai sesuatu dalam rangka mewujudkan apa yang diinginkan oleh masyarakat, pemimpin harus punya komitmen dulu. Saya punya komitmen untuk membantu menyelesaikan persoalan ekonomi masyarakat. Saya ingin punya komitmen ingin membantu menyelesaikan persoalan pertanian. Saya punya komitmen ingin menyelesaikan persoalan pendidikan, persoalan kesehatan. Maka komitmen-komitmen itu harus sama sampai ke tingkat bawah. Kita susun apa yang menjadi program kita komitmen menjalankan itu. Birokrasi harus diajar seperti itu untuk bekerja. Kenapa? Karena kalau kita beri kelonggaran kepada mereka dan kemudian mereka bekerja dengan caranya sendiri, maka pasti saja banyak hal-hal yang tidak akan terwujud dari program-program besar pemerintah yang akan dilaksanakan ke depan. Dan memang kita harus tahu bahwa hari ini salah satu kelemahan dari birokrasi kita, kekurangan birokrasi kita adalah kemudian mereka masih melihat bagaimana kerja-kerja yang dilakukan sekarang, kerja-kerja rutinitas saja. Mereka masih ada di ruang-ruang nyaman yang tidak terbiasa dengan kompetisi. Maka ke depan kita harus ciptakan ruang kerja birokrasi, itulah ruang kerja yang penuh dengan kompetisi. Artinya mereka-mereka yang punya kompeten yang cukup, mereka punya kualifikasi yang cukup, tentu akan mendapatkan hasil yang baik. Kenapa? Pemimpin harus profesional melihat kerja-kerja birokrasi. Motivasi dan semangat birokrasi itu bisa lahir ketika birokrasi itu mendapatkan apa yang dia rasakan pantas dia dapatkan. Bisa dibayangkan kalau ada seorang birokrasi yang sudah punya kualifikasi pendidikan yang cukup, punya kompetensi dalam bekerja yang baik, tapi kemudian tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk mendapat ruang di mana dia bisa bekerja lebih baik lagi, dan ketika itu tidak dilakukan, maka itu akan menurunkan semangat mereka. Nah, ruang kompetisi ini nanti ke depan akan terjadi, akan dibangun. Kenapa? Jadi yang malas-malas itu nanti akan terdorong dengan sendirinya. Kenapa? Mereka tidak akan mendapatkan ruang. Nah, inilah kesempatan kita berikan kepada birokrasi kita. Kenapa? Karena ke depan, di era ke depan itu dibutuhkan birokrasi yang kuat, birokrasi yang tangguh, yang punya pemahaman untuk masuk ke ruang-ruang baru, di mana mereka tidak lagi bekerja secara normatif seperti yang sekarang ini, tapi mereka akan masuk di ruang-ruang kompetisi, dan mereka yang punya kemampuan, kemauan, itu insya Allah mudah-mudahan mendapatkan tempat yang baik, dan kemudian mereka bisa dipromosi berdasarkan kemampuan mereka. Kenapa? Karena sistem merit yang sekarang akan diterapkan, yang kemarin baru saja dievaluasi lagi, saya kira itu penting. Kenapa? Kita memberikan ruang dan kesempatan kepada mereka-mereka yang berprestasi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, memberikan penghargaan kepada mereka, dan memberikan hukuman kepada mereka-mereka yang melakukan pelanggaran. Jadi, birokrasi tidak bisa bekerja di luar sistem, dia tetap bekerja dalam sistem karena ada aturan yang ditetapkan mulai dari pusat sampai ke daerah yang menjadi pedoman, tapi kemudian kepala daerah bisa melakukan inovasi-inovasi dalam rangka memberikan kesempatan kepada birokrasi supaya bisa mereka bekerja lebih semangat. Kenapa? Kalau dia melihat ada orang malas tapi dapat fasilitas terus, tentu akan menurunkan motivasi mereka. Tapi ketika mereka lihat ada orang yang berprestasi dan dapat ruang, itu akan membangkitkan semangat mereka. Dan ketika mereka tahu ada orang bermasalah dan diberikan hukuman, juga akan membangkitkan semangat mereka. Dan untuk apa jumlah besar kalau tidak maksimal? Mendingan birokrasi itu kita ukur dengan kebutuhan kita, dan mereka yang tidak maksimal bekerja, ya kita kasih kesempatan. Kalau mereka misalnya mau tetap di birokrasi, silakan. Tapi kalau mereka mau keluar dari birokrasi, ya itu pilihan mereka. Dan saya kira ini yang mungkin perlu dilakukan ke depan, ketika nanti misalnya ruang-ruang itu diberikan kepada kita untuk memimpin ke depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Hidayat Lamakaratir. Catatannya IT, birokrasi yang punya kemampuan IT, komitmen, dan serta kompetensi. 3 catatan poin pokok yang disampaikan oleh Pak Hidayat Lamakaratir tadi untuk persoalan birokrasi. Tidak terasa kita diskusinya sudah dari 1 jam. Ini jam 4:03. Tadi begitu banyak sekali diskusi, catatan yang disampaikan oleh mereka yang ingin bertanya, para pendukung, dan ini menjadi satu model apa yang saya sampaikan di awal tadi, membuka ruang publik. Kita ingin mengetahui bagaimana publik mengetahui apa gagasan dari para tokoh-tokoh mereka di dalam melihat satu kondisi. Semoga diskusi-diskusi seperti ini akan terus kita lakukan secara rutin dan di mana masyarakat bisa terlibat secara langsung. Walaupun kita harus membuat catatan-catatan bahwa dalam berdiskusi seperti ini adalah kedewasaan yang menjadi penting.
Dua tokoh kita tadi sudah mencontohkan kedewasaan, saling menyapa, sopan santun dan sebagainya, yang menjadi etika dan sekaligus menjadi modalitas bagi masyarakat Sulawesi Tengah, bahwa Sulawesi Tengah punya tokoh-tokoh yang selain punya gagasan, mereka juga punya kesantunan dan keadaban untuk sebagai seorang pemimpin. Sebelum saya tutup diskusi ini, saya minta closing statement. Tadi yang mulai Pak Anwar, ya kita Pak Anwar dulu ya, kita berpindah dulu. Kak Dayat mohon izin ke Pak Anwar. Terakhir diserahkan ke Pak Hidayat untuk menyampaikan closing statement tentang kondisi new normal yang kita hadapi, apa gagasan kunci kita. Karena kalau untuk kesimpulan saya rasa kita sulit menarik kesimpulan. Karena sebenarnya semua punya ide yang keren-keren dan bagus-bagus. Ke Pak Anwar Hafid, silakan. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada moderator Adinda Dr. Rahmat dan juga saudara saya, sahabat saya, Pak Dr. Muhammad Hidayat Lamakarate, Sekprov yang luar biasa. Ini sahabat saya, benar-benar sahabat, bukan sahabat biasa, sahabat. Ya. Closing statement saya yang pertama bahwa Sulawesi Tengah memang ke depan membutuhkan pemimpin yang berani untuk menyelesaikan begitu banyak persoalan teristimewa. Bagaimana memulihkan Sulawesi Tengah pasca bencana 28 September. Kita masih punya banyak tunggakan, masih banyak warga kita yang dihuntara dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bagaimana masih banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Kemudian kita lagi berhadapan dengan COVID-19 hari ini. Banyak masyarakat kita yang hari ini juga kehilangan harus PHK. Ini semua tentu butuh keberanian seorang pemimpin ke depan untuk bisa mencarikan solusi dari semua persoalan rakyat tersebut. Akhir kata saya ingin menyatakan bahwa normal baru adalah hubungan tantangan baru bagi kita semua. Karena itulah Sulteng butuh harapan baru. Dan harapan baru itu Anwar Hafid. Demikian Allah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Pak Hidayat Lamakarate. Ya, terima kasih. Di akhir diskusi ini, saya mendukung apa yang disampaikan oleh saudara saya, Bapak Anwar Hafid. Memang kami ini tidak bisa dipisahkan. Satu guru, ya, satu sekolah. Jadi ilmu kami tidak jauh-jauh beda. Artinya kami juga sama. Ketika kami pernah menjadi kepala daerah, beliau kepala daerah, saya pernah menjadi pejabat kepala daerah, cara kerja kami juga sama. Kami selalu bekerja untuk kepentingan rakyat. Saya juga melihat Pak Anwar Hafid juga melakukan itu. Jadi di akhir diskusi ini saya ingin mengatakan bahwa saya sependapat dengan beliau, dibutuhkan pemimpin ke depan itu pemimpin yang berani. Berani dalam arti apa? Berdiri di depan. Jadi berdiri di depan. Jadi bukan di belakang. Berdiri di depan rakyatnya, untuk menyatakan bahwa dia akan bekerja untuk membantu menyelesaikan semua persoalan masyarakatnya. Dan dia menghibahkan dirinya itu untuk memastikan bahwa kerja-kerja itu benar-benar kerja-kerja yang ditujukan untuk kebahagiaan, kesejahteraan masyarakatnya. Dan tidak memikirkan tentang dirinya. Dia rela berkorban tentang semua yang dia punya, untuk apa? Untuk bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Dibutuhkan pemimpin seperti itu ke depan. Kemudian kedua, dalam rangka kita mendiskusikan tentang new normal kali ini, saya ingin mengatakan bahwa diperlukan adanya kecepatan kita untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada sekarang ini. Kita tidak bisa tinggal diam lagi, kita harus beradaptasi segera dengan kondisi yang ada. Kita tidak bisa lagi mengatakan kami tidak bisa beraktivitas, kami tidak karena masih ada pandemik dan sebagainya. Tidak bisa. Kita harus membutuhkan masyarakat yang cepat beradaptasi. Kemudian yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa diperlukan ada inovasi-inovasi baru dalam rangka percepatan penyelesaian persoalan-persoalan pandemi maupun persoalan kebencanaan kemarin. Dan yang ketiga, diperlukan ada pemerintah yang kemudian harus bekerja cepat. Kenapa bekerja cepat? Karena persoalan masyarakat ini tidak bisa terlalu lama kita diskusikan. Keputusan harus segera diambil, karena masyarakat menunggu sekarang, tidak nanti. Olehnya itu, pemerintah harus bekerja cepat dalam menyelesaikan setiap persoalan masyarakatnya. Dan saya bisa memastikan bahwa ke depan, masyarakat kita yang terdampak dua bencana dalam waktu yang berdekatan. Bencana alam 28 September yang belum juga selesai penanganannya sampai dengan hari ini, dan bencana non-alam yang sementara berlangsung, saya juga berani memastikan bahwa insya Allah ke depan, mereka-mereka yang terdampak bencana itu akan segera mendapatkan semua hak-haknya
dan mereka akan segera keluar dari persoalan yang mereka hadapi sekarang ini. Insya Allah. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita beri aplaus untuk Pak Hidayat. Jadi kata kuncinya adaptasi, inovasi, dan kecepatan. Senang sekali diskusi kita pada sore hari ini. Saya tidak ingin menyimpulkan apa-apa, karena menyimpulkan itu adalah proses membatasi. Yang jelas kita sudah mendengarkan apa yang menjadi gagasan dari dua tokoh kita menghadapi new normal. Mereka punya formulasi masing-masing. Pak Anwar punya stressing point tadi pada bagaimana birokrasi yang menghasilkan, bagaimana kemudian mendorong perekonomian Sulawesi Tengah, bagaimana menaati protokol COVID dan sejumlah solusi-solusi yang disampaikan. Pak Hidayat Lamakate bicara tentang adopsi, bicara tentang inovasi, bicara tentang kecepatan, bicara tentang IT. Semua itu sudah terekam di kepala kita dan ruang publik sedang merekam diskusi kita sore ini. Semoga ini adalah bagian dari pencerdasan politik, bagian dari pendidikan politik yang dilakukan oleh Indonesian Development. Boleh dong sponsor sedikit. Indonesian Development Engineering Consultant terhadap teman-teman semua yang ada di Sulawesi Tengah, dan seri-seri diskusi seperti ini akan kita terus laksanakan. Terima kasih kepada semuanya, dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Harapan baru Sulawesi Tengah. Siap, mantap. Iya. Semoga sehat-sehat selalu. Andalan. Iya. Salam buat semua keluarga.